Kita bahas hari ini tadi tentang ini, reaksi redoks spontan. Ini yang saya bilang tadi, reaksi redoks spontan itu hasil dari reaksi redoks yang berlangsung dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan dia reaksi redoks spontan, itu dapat menghasilkan energi listrik, dan kalau tidak spontan berarti tidak memerlukan energi listrik. Contohnya ini, logam seng atau Zn yang dicelupkan ke dalam larutan Cu atau tembaga. Tembaga itu kamu tahu muatannya 2+, ionnya. Nah, dari sini nanti dia akan terbentuk seperti ini. Jadi, logam tembaganya itu akan menempel ke seng. Reaksi logam seng dengan larutan CuSO4, dia berlangsung spontan karena dia menempel dan dia akan menghasilkan, kalau misalnya itu dia energi listrik dengan sendirinya. Sel volta itu kan reaksi kimia yang dapat menghasilkan energi listrik. Gitu ya. Terus ini sel volta atau sel Galvani dibilangnya karena yang menemukannya dia volta dan Galvani. Ini pada sel volta itu dia terjadi perubahan energi kimia yang dapat dirubah menjadi energi listrik. Dapat diketahui dari voltmeter. Sel Galvani dia elektroda dicelupkan ke dalam larutan garam. Gitu. Jadi kalau sel Galvani itu dia elektrodanya yang dicelupkan ke dalam larutan garamnya. Ini contohnya. Ini voltmeternya. Ini larutan elektrolit. Sel volta itu terjadi dalam larutan elektrolit. Ini logamnya, ada anodanya, ada katodanya. Terus di sini dia terdapat larutan ZnSO4-nya atau garamnya. Dan di sini dia di katodanya terdapat larutan CuSO4. Kamu lihat di sini diagram selnya. Diagram sel itu susunan suatu sel volta yang dinyatakan dalam suatu notasi singkat. Dan logam yang bertindak sebagai katoda dan anoda harus ditentukan lebih dulu sebelum menentukan diagram sel. Ini diagram sel. Zn plus Cu2 menjadi Zn2 plus Cu. Kamu tahu ini terjadi reaksi oksidasi, Cu-nya terjadi reaksi reduksi. Nah, di oksidasi ini disebut dengan reaksi anoda. Terjadi reaksi oksidasi di anoda. Dan terjadi reaksi reduksi dia di katoda. Nah, dari sini, dari reaksi di atas ini antara Zn dengan Cu, logam Zn berfungsi sebagai anoda. Ini, Zn menjadi Zn2+, terjadi reaksi oksidasi, dan di situ terjadi anoda. Zn-nya berfungsi sebagai anoda. Dan Cu, dia berfungsi sebagai katoda. Itu ya. Dan potensial selnya yang ditunjukkan oleh voltmeter yang tadi ini nih di voltmeter ini itu voltmeternya sebesar 1,1. Jadi penulisan diagram selnya ini. Potensial elektroda yang kemarin kamu bikin ini, potensial elektroda itu merupakan potensial listrik pada permukaan elektroda. Rumusnya potensial sel itu potensial sel katoda dikurang potensial anoda. Gitu. Kita lihat di sini dulu diagram selnya. Diagram sel penulisannya itu seperti ini. Zn ini garis ini lambangnya dia batasannya ya. Jadi di sini dia anoda, ion, ini larutan garamnya yang garis 2 ini dibilangnya jembatan garamnya. Katoda, ion. Oh, sorry. Ion, katoda. Kamu tahu kan kalau ada yang tulisannya plus atau minus kayak gitu, berarti kan dia muatan ionnya. Jadi, diagram selnya yang disebutkan itu, anoda dulu, baru ionnya. Ion dulu, baru katodanya. Dan potensial selnya 1,1 volt. Itu namanya diagram sel. Nah, sekarang kita lihat nih contoh soalnya. Ini. Diketahui potensial elektrodanya CD2+ ditambah 2 elektron min jadi CD. Dan potensial selnya 0,4. Cu2+ ditambah 2 elektron min menjadi Cu. Potensial selnya 0,34. Pertanyaannya,
Kamu disuruh tentukan diagram sel, tulis reaksi sel, dan tentukan potensial standar sel. Ini kita lihat. Nih. Kamu lihat ya, potensial reduksi CD lebih kecil dibanding potensial reduksi CU. Kita lihat lagi. Tadi CD lebih kecil dari CU. CU nilainya positif, CD nilainya negatif. Paham sampai situ? Nih. Jadi sebelah kiri logam Cu dalam deret volta, tahu ya, deret volta yang tengah-tengahnya H, yang batasannya itu H. Sebelah kiri logam Cu dalam deret volta, logam CD lebih mudah teroksidasi dibanding dengan logam Cu. Jadi CD bertindak sebagai anoda dan Cu bertindak sebagai katoda atau mengalami reduksi. Gitu. Jadi intinya gini, kalau misalkan lebih positif, dia katoda. Walaupun nanti ketemunya minus sama minus, tapi yang lebih besar yang mana? Dan dia sebagai katodanya atau mengalami reduksinya. Sedangkan yang negatif, dia bertindak sebagai anodanya. Jadi, diagram sel voltanya, karena kamu udah tahu ya, yang katoda dia Cu, yang anoda dia CD. Kan yang diagram sel itu kan anoda dulu, baru ionnya. Berarti CD dulu, baru CD2+, larutan garamnya atau jembatan garamnya, Cu2+, Cu. Anoda, ion, ion, katoda. Nah, anoda, karena di anoda dia terjadi reaksi oksidasi, makanya dia dari CD, jadi dirubah ya, potensial selnya dia ditukar, jadi potensial selnya dia positif nilainya. Reaksinya dia ditukar, dari CD menjadi CD2+, itu kan berarti reaksi oksidasi. Di anoda kan terjadi reaksi oksidasi. Jadi potensial selnya tadinya negatif dirubah menjadi positif. Sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi Cu2+ tambah 2 elektron ini menjadi Cu, tetap reaksinya. Tidak dirubah atau tidak ditukar. Positif 0,34. Jadi reaksi selnya CD plus Cu2+, ini kan elektron dihapus kan, maksudnya dicoret kan, menjadi CD2+ plus Cu. Potensial selnya 0,74 volt. Gitu, paham ya? Nah, kalau misalkan mau dibikin, ini kan kalau misalnya secara reaksi ya, tapi kalau misalkan mau dibikin hitungannya yang katoda dikurang anoda, berarti Cu dikurang CD menjadi 0,34 kurang minus min 0,40. Min kali min kan itu plus ya. Jadi 0,74. Gitu caranya. Paham ya? Kemarin udah ngerjain kan ya soal itu? Yang ngumpulin udah hampir semua sih, tapi yang nggak ngumpulin juga ada beberapa nih. Tapi yang di sini kayaknya ngumpulin semua nih. Yang belum mengumpulkan itu Daniel, Dino, Joe, biasalah. Sama Landra nih, Landra belum, Gary belum, Risma juga belum. Nanti dibikin ya Risma, sama Tatum. Gitu ya, yang belum mengumpulkan tugas yang kemarin, yang sel volta itu. Nah, kalau tadi dia sel volta, dia reaksi kimia dirubah menjadi energi listrik. Jadi dia bisa mengantarkan listrik. Contohnya kayak dia batu baterai, sel kering ya, atau dia dibilangnya aki, itu kan dia bisa menghasilkan energi listrik kan dari reaksi kimia gitu kan. Kalau kayak baterai itu kan dia karena di situ ada basanya, basa kuatnya. Ada pastanya dari KOH-nya itu. Dia yang warnanya hitam kayak gitu kan, kalau baterai kan ada itunya ya, ada pastanya. Itu dia disebut dengan sel volta. Banyak ya sel volta, contohnya lagi, tapi ada kalau baterai dibilangnya sel kering karena dia sekali pakai langsung buang gitu. Terus ada juga kayak kamu yang suka pakai baterai handphone yang bisa dicas lagi sama kayak aki, dia bisa dicas lagi kalau dia reaksi kimianya udah habis gitu kan. Terus ada juga kayak kamu baterai handphone gitu kan, baterai laptop gitu. Itu semua bisa dicas lagi kayak gitu. Dan baterai itu kan beda-beda ya, ada yang kekuatannya dia lama gitu kan, kayak baterai alkalin dia lebih lama dibanding dengan baterai biasa. Karena alkalin pasta yang ada di situ juga dia basa kuat. Kalau misalkan baterai yang biasa itu dia pakainya apa ya saya lupa, tapi kalau yang alkalin dia pakainya basa kuatnya KOH-nya kayak gitu. Jadi lebih kuat daya tahannya.
gitu. Nah, kalau tadi sel volta, sekarang sel elektrolisis. Elektrolisis itu kebalikan dari sel volta. Pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, elektrolisis ini penguraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Kita lihat nih, ini yang sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Sel aki, baterai litium, sel kering atau karbon seng atau dibilangnya dia batu baterai, sel kering yang sekali pakai itu. Nah, ini pastanya. Kalau yang baterai biasa, pastanya NH4Cl ditambah ZnCl2, elektrolitnya. Jadi yang bisa mengantarkan larutan listriknya itu karena elektrolitnya. Nah, NH4Cl ini kan dia garamnya, ZnCl juga kan dia garamnya. Nah, campuran serbuknya ini karbon ditambah MnO2 yang pastanya itu loh. Nah, yang hitam-hitamnya itu, yang karbonnya itu hitam kan? Nah, itu campurannya serbuk karbon dengan MnO2. Dan di situ yang bertindak sebagai katodanya dia grafitnya, dan yang bertindak sebagai anodanya atau negatifnya dia sengnya. Nah, kalau atasnya itu kan biasanya seperti tutupin sama yang plastik itu ya sebelum dipakai gitu kan. Itu kan dia istilahnya biar baterai itu kan kalau lama nggak dipakai, kalau seandainya dia nggak tutup lama-lama bisa habis juga gitu kan. Ada yang warna kuning, suka ada yang putih silver gitu, macam-macam ya. Nah, ini dibilangnya sel kering atau karbon seng atau dia baterai, batu baterai. Nah, kalau ini yang buat handphone atau laptop gitu kan dibilangnya baterai litium karena dia lebih kecil, lebih tipis dibilangnya. Nah, kalau ini aki, sel aki, dia kan aki itu kan dia mengandung timbal atau Pb. Nah, lempengan-lempengan akinya ini dia mengandung timbal. Terus ada PbO2-nya. Ada larutan sulfatnya. Elektrolitnya itu dia larutan sulfat. Larutan sulfat itu larutan asam kuat ya. Nah, nanti di sini terjadi reaksi. Nanti kalau misalkan dia udah habis, dia harus dicas. Nanti dia bisa balik lagi gitu. Itu proses kerja aki. Nah, ini cara kerja dan reaksi dalam elektrolisis. Nanti kamu bisa baca ya. Kamu nggak pernah buka ini ya, padahal udah saya kasih ya. Nah, ini sel reaksi elektrolisis. Kalau tadi sel volta kamu cari potensial selnya, reaksinya, tapi kalau elektrolisis itu pada katoda dan anodanya dalam sel elektrolisis itu dia ada persyaratannya. Kalau reaksi di katoda itu tergantung dari jenis kationnya. Kalau senyawanya itu atau kationnya, dia pasti ada muatannya, makanya disebutnya kation. Kalau dia logam aktif atau golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, fase larutannya dia aki, atau wujudnya dia aki, jadi air yang tereduksi, bukan logamnya, bukan kationnya. Jadi dia akan membentuk reaksi air ditambah 2 elektron min, ini 2H2O, dia larutan ya, aki, lambangnya kalau L ini kan berarti dia cairan kan, H2O-nya ini airnya ini dalam bentuk cair, dia menghasilkan H2 dalam bentuk gas ditambah 2OH- dalam bentuk larutan. Itu kalau dia di kation, kalau dia logam aktif. Tapi kalau kation lain dan kation logam aktif fase lelehan atau leburan, tahu ya lelehan atau leburan itu, kation yang tereduksi. Contohnya ini 2H+ jadi 2 elektron min. Kalau dia L, kalau dia maksudnya ada ionnya X+, dia berarti reaksinya ditambah X, E, min, maksudnya elektronnya itu berapa banyak, muatannya dia negatif kan kalau elektron, menjadi L. Na+ ditambah elektron menjadi Na. Berarti dia dalam bentuk leburan. Itu kalau reaksi di kation. Kalau reaksi di anion atau di anoda, kamu lihat persyaratannya ini. Kalau katodanya itu, anodanya itu dia inert itu dia berarti tidak sukar bereaksi dengan zat lain. Contoh inertnya itu ada PT, ada C, dan AU. Berarti yang tereduksi itu dia airnya. 2H+, terurai menjadi 4H+, ditambah O2, ditambah 4 elektron min. Nih, jadi kalau misalkan anionnya itu dia dalam bentuk asam. Ada SO4-nya di belakangnya itu ya, kayak CuSO4 gitu kan. ZnSO4, berarti dia kan ada sisa asam oksinya. Berarti yang teroksidasi dia airnya. Tapi kalau misalkan sisa asam lainnya OH- atau
2 min, di anionnya itu yang tereduksi, berarti dia tetap reaksinya. 2 Br min menjadi Br2 ditambah 2 elektron min. 2 Cl min terurai menjadi Cl ditambah 2 elektron min. Kayak gitu ya. Nah, kalau anodanya tidak inert, berarti dia bisa bereaksi dengan logam lain. Anodanya ini yang teroksidasi, berarti dari Cu terurai menjadi Cu2+. Ag menjadi Ag+. Pb menjadi Pb2+. Kita lihat ya. Reaksinya, contoh soalnya, dia ada di sini ya. Nanti saya kasih aja ya, nanti kita bahas lagi. Yang modul yang saya kasih nanti itu banyak soal-soal, contoh-contoh soalnya. Latihan soalnya juga ada, dan ada kunci jawabannya. Jadi kamu bisa lihat nanti contoh dari sel elektrolisis ini. Memang lebih susah ya elektrolisis dibanding dengan sel volta. Gitu. Di sini nggak ada contoh soalnya, berarti kita lewatin dulu ya. Nah, sekarang hukum Faraday. Ini. Hukum Faraday itu jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda sebanding dengan jumlah arus yang dialirkan pada zat tersebut. Hukum Faraday itu ada 2, tapi rumusnya dia sama. Kalau yang rumus pertama itu W dikali E dikali E. W sama dengan E dikali F. E-nya ini dia banyaknya ekivalen atau AR dibagi valensinya. Valensinya kamu tahu ya? Bilangan oksidasinya. Kalau misalkan dia Cu2+, berarti AR-nya dibagi dengan 2+ gitu kan. Kalau misalkan dia Ag itu kan muatannya positif kan, positif 1. Berarti dia dibagi 1 kayak gitu. Nah, Faraday itu dia udah ketentuan ya rumusnya 96.500 1 Faraday. Jadi W itu sama dengan E dikali F atau E dikali Faraday-nya. Nah, E-nya ini berarti E dikali gram atau muatannya. Ini berat zatnya. Terus W-nya ya, W-nya kalau I-nya itu arus, T-nya itu waktu. Waktu itu dia arus dalam detik, jadi nanti kalau waktunya dalam jam, kamu rubah ke dalam detik. Terus 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron sama dengan 96.500 kolom. 1 kolom sama dengan 1 ampere dikali 1 detik. Jadi rumusnya W sama dengan E dikali F atau penjabarannya E dikali I dikali T dibagi 96.500. Nah, atau E dikali ini Q ya, muatan listrik dibagi 96.500. Ini semua rumusnya sama. Cuma nanti kamu yang paling buat penjabarannya ambil yang ini. W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500. Nah, kalau yang kedua, hukum Faraday 2, ini. Jika arus listrik dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri. Jadi jumlah berat zat-zat yang dihasilkan pada tiap elektroda sebanding dengan berat ekivalen tiap-tiap zat tersebut. Jadi W1 sama dengan W2, W1 sebanding W2 sama dengan E1 dibanding E2. Jadi yang ditanya nanti apa, yaitu yang, jadi kan W1 dibagi W2 gitu kan, sama dengan E1 dibagi E2. Nanti tinggal kita lihat soalnya dicari apa. Itu kan perkalian silang dibilangnya ya. Nah, W1 ini dia berat endapan atau dia dalam satuan gram. Sedangkan E1 itu berat ekivalen, dia 1 dan 2. Jadi AR dibagi valensinya. Gitu. Ini contoh soalnya. Kalau bisa lihat ya. Contoh soalnya nanti kalau bisa lihat ya, soalnya waktunya tinggal 3 menit lagi biar habis. Nah, ini tentang korosi. Kamu tahu lah korosi, pagar besi yang berkarat, warnanya kekuningan, itu namanya korosi. Nah, korosi ini terjadi karena adanya oksigen, uap air atau air, dan zat elektrolit. Zat elektrolitnya itu bisa berupa asam, basa, atau garam. Nah, korosi ini merupakan reaksi redok antara logam dengan zat lain dan menghasilkan senyawa yang tidak dikendaki, yaitu korosi pada besi. Pencegahan korosi gimana? Ada dengan perlindungan mekanis, dan ada dengan perlindungan elektrokimia atau perlindungan katodik. Kalau mekanis kamu tahu, dicat, dilumuri dengan oli gitu kan, dilapisi dengan seng, terus dilapisi dengan timah. Sama kayak kamu di rumah-rumah, itu kan kamu kalau misalkan lihat peralatan rumah tangga kayak sendok segala macam gitu kan, itu kan dia dari besi. Dan itu kan dia dilapisin, namanya penyepuhan. Dan disepuhnya itu atau dilapisinya itu dia dengan
yang lebih tahan karat. Jadi kayak misalkan besi dilapisi sama timah atau dia dilapisi sama seng, itu kan dia lebih tahan berkarat. Dan kamu suka lihat di rumah kalau ada tulisannya stainless steel. Nah, itu dia berarti dilapisin sama krom. Jadi kan dia mengkilat kayak gitu kan. Terus bisa juga dibalut dengan plastik, jadi ditutupin plastik. Jadi dia biar nggak berkarat. Terus membuat panduan logam. Kayak tadi stainless steel itu. Nah, biasanya kalau misalkan di dalam tanah, kan kamu suka lihatnya paralon-paralon, kalau dulu kan suka pakai besi paralonnya, kalau sekarang kan diganti dengan paralon PVC ya, yang dari polimer itu. Nah, biasanya kalau misalkan di dalam apa? Tanah, biasanya dengan caranya menghubungkan logam besi dengan logam pelindung yang mempunyai potensial lebih kecil, gitu. Terus logam pelindung yang bisa digunakan yaitu biasanya magnesium. Nah, kalau bisa lihatnya di sini. Oh, sorry. Ini kimia unsur bab berikutnya. Ini, kamu bisa lihat di sini. Aluminium merupakan logam yang lebih aktif dari besi. Tapi lebih tahan lama terhadap karat. Nah, aluminium yang berkarat akan membentuk aluminium oksida, Al2O3 dengan cepat. Nah, perkaratan akan segera berhenti setelah terbentuk lapisan oksida yang tipis. Dan lapisan itu akan melekat kuat pada permukaan logam. Jadi, sebelum besi berkarat, aluminiumnya dulu yang berkarat. Dia akan terbentuk Al2O3. Gitu. Makanya biasanya logam yang di bawah akan terlindung dari perkaratan lebih lanjut melalui elektrolisis. Lapisan oksida dari magnesium itu ya, karena dia akan terus menebal. Gitu. Proses ini dinamakan anodizing. Gitu. Biasanya hasil anodizing digunakan untuk membuat perkakas dapur, kerangka bangunan, kusen pintu, jendela, dan bingkai. Itu ya, itu pencegahan dari korosi besi. Nah, kemarin udah saya kasih kan ya PPT korosi besi, silakan kau pelajari. Dan nanti saya akan kirim PPT dari sel elektrolisis dan hukum Faraday. Gitu.